Dalam nama Tuhan Yesus berbagi renungan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan judul Tuan Rumah yang Mencari Pekerja. Perumpamaan mengenai tuan rumah yang mencari pekerja. Ini adalah kelanjutan daripada pembahasan kita mengenai perumpamaan kerajaan sorga. Di pertemuan kita yang lalu kita boleh sama-sama belajar mengenai perumpamaan seorang hamba yang berhutang kepada tuannya. Bagaimana hamba itu melambangkan diri kita sebagai umat manusia yang berhutang sebuah hutang yang tidak mungkin bisa terbayarkan. Namun sang Tuan karena belas kasihannya tidak memperhitungkan kembali hutang tersebut. Namun di perumpamaan yang lalu kita juga sama-sama belajar bahwa seseorang yang mendapatkan pengampunan juga selayaknya memberikan pengampunan kepada orang lain. Ketika pengampunan itu tidak diberikan kepada orang yang bersalah kepada kita tidak bisa mempersalahkan Tuhan jika Tuhan memperhitungkan kembali hutang yang kita miliki kepadanya. Nah, itulah yang sama-sama kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Dan pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan perumpamaan yang ke-9, yaitu perumpamaan mengenai tuan rumah yang mencari pekerjanya. Dan apa yang Tuhan Yesus gambarkan melalui perumpamaan ini. Kita akan sama-sama melihat di Matius pasal 20 ayat yang pertama. Matius pasal 20 ayat yang pertama. Di sini dituliskan Matius pasal 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di Matius pasal 20 ayat yang pertama di sini dituliskan sebuah frase yang berulang sekali. Hal kerajaan sorga sama seperti. Dan dikatakan di sini ada seorang tuan rumah di pagi-pagi yang benar dia keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di sini adalah hal yang menarik adalah sang tuan rumah sendiri yang keluar untuk mencari pekerja-pekerjanya. Dialah yang pergi untuk menawarkan, maukah kamu bekerja di tempatku? Maukah kamu bekerja di ladang anggurku? Dia sendiri yang mencari orang untuk bekerja pada dirinya. Ya, kita membayangkan pada hari ini adalah sebuah hal yang seringkali adalah sebuah hal yang sangat kontradiksi dengan kondisi kita pada hari ini. Sangat jarang sekali seseorang pemilik usaha dia yang keluar dan mencari pegawai, yang mencari pekerja. Mungkin kalau dia baru mulai usaha, benar-benar baru mulai, mungkin di situ memang dia mencari seseorang untuk bekerja bagi dirinya. Namun jika seseorang itu sudah punya satu aset dan satu perusahaan yang sudah berjalan, rasanya tidak mungkin ada seorang pemilik usaha yang pergi sendiri mencari pekerja. Yang ada justru terbalik. Orang yang cari kerja, yang mencari-cari orang yang bisa memberikan pekerjaan. Di sini ada sebuah hal yang sangat menarik sekali yang dituliskan, bahwa tuan rumah inilah yang pergi mencari pekerjanya. Dan sama halnya jika kita melihat di dalam kondisi di dalam kehidupan bergereja. Terkadang di dalam kehidupan bergereja kita akan sangat jarang sekali menemukan jemaat itu yang minta-minta pelayanan. Kita akan sangat jarang menemukan jemaat yang cari-cari, saya mau pelayanan apa ya, saya mau pelayanan apa ya. Seringkali yang terjadi adalah pengurus ataupun aktivis yang mencari jemaat untuk melakukan sebuah pelayanan tertentu. Datang, saudara, saudari, ada pelayanan ini nih, butuh orang, bisa bantu atau tidak. Dan itu ada hal yang hal yang wajar. Memang akan seperti itu. Terkadang bukan berarti jemaat itu tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Terkadang memang informasinya tidak sampai kepada mereka. Saya bisa bantu apa ya? Saya bisa terlibat di dalam hal apa ya? Saya bisa berkontribusi di dalam hal apa? Dan di Matius pasal 20 ayat yang pertama ini menggambarkan tuan rumah itulah yang pergi untuk mencari pekerja-pekerja untuknya. Dan seringkali ketika ada orang yang menawari kita sebuah pelayanan di dalam gereja, terkadang kita hanya melihat sosok daripada orang itu. Oh, siapa yang menawari saya? Oh, aktivis A atau aktivis B, atau diaken A atau diaken B atau diakenis, atau hamba Tuhan ataupun majelis. Namun dari Matius pasal 20 ayat yang pertama kita dapat bersama-sama melihat bahwa sebenarnya yang mencari pekerja adalah sang tuan rumah. Adalah sang pemilik kebun anggur itu sendiri. Memberitahukan kepada kita bahwa ketika pelayanan itu ditawarkan kepada kita,
Sebenarnya Tuhan sedang memakai orang tersebut untuk menawarkan sebuah pekerjaan bagi kita di rumahnya. Kadang kita hanya melihat kepada sosok orang itu, namun kita tidak melihat sebenarnya dia adalah orang yang Tuhan pakai untuk menawarkan pekerjaan pelayanan itu kepada kita. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa berharap kita akan memiliki pengalaman yang sama seperti Abraham, Musa, ataupun Yunus. Tuhan sendiri yang datang, Tuhan sendiri yang berkata untuk melakukan sebuah hal untuk dirinya. Kita pada hari ini mungkin tidak bisa mengharapkan kita akan memiliki pengalaman seperti itu. Namun kita harus menyadari bahwa ketika ada seseorang yang menawarkan pelayanan kepada kita, kiranya kita boleh memikirkan lebih dahulu. Jangan langsung tolak terlebih dahulu. Kita kiranya renungkan, apakah Tuhan pakai dia untuk menawarkan sesuatu kepada saya? Apakah Tuhan pakai dia untuk menawarkan sebuah kontribusi yang saya bisa berikan di dalam rumahnya? Karena dari Matius pasal 20 ayat yang pertama, di perumpamaan ini memberitahukan kepada kita, tuan rumah itu tidak menyuruh pekerjanya atau pegawainya yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Namun tuan rumah itu sendiri yang pergi untuk mencari pekerja-pekerja bagi dirinya. Kita sama-sama buka di Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Di sini dituliskan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kira kita dapat melihat bahwa setiap tawaran pelayanan yang disampaikan kepada kita adalah sebuah kesempatan yang Tuhan buka kepada kita. Bukan sekedar kesempatan yang aktivis itu buka bagi kita. Bukan sekedar kesempatan yang diaken itu buka bagi kita. Bukan sekedar kesempatan yang majelis itu buka bagi kita. Dari Matius 20 ayat yang pertama memberitahukan kepada kita, tuan rumah itu sendiri yang mencari pekerja bagi dirinya. Tuhanlah yang sedang memilih kita dan memberikan kesempatan kepada kita. Lalu kita lihat hal yang kedua daripada perumpamaan ini. Kita kembali di Matius pasal 20, ayat 1, ayat 3, ayat 5, dan ayat yang ke-6. Kita akan membaca beberapa ayat. Yang pertama kita baca ayat yang pertama terlebih dahulu. Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar untuk mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di ayat yang pertama, pada pagi-pagi benar sang tuan rumah keluar. Lalu kita lihat di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Dan di ayat yang ketiga, pukul 9 pagi yang keluar sama tuan rumah lagi yang keluar dan lihat ada orang-orang yang menganggur di pasar. Lalu kita lihat di ayat yang kelima. Matius 20 ayat yang kelima. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Lalu ayat yang ke-6. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Dari hal ini kita dapat lihat dari ayat 1, 3, ayat 5, dan ayat yang ke-6. Bahwa setiap waktu itu yang keluar adalah sang tuan rumah. Dia tidak utus orang lain untuk keluar. Sang tuan rumah di dalam 5 waktu itu dia keluar. Dan ketika dia keluar apa yang dia lakukan? Dia keluar tetap mencari pekerja. Dan hal yang menarik adalah dari 5 waktu dia keluar itu, dia tetap menemukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dia tetap menemukan orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Dan dari ayat 1, 3, ayat 5, dan ayat yang ke-6 juga memberitahukan kepada kita, tidak sepanjang hari sang tuan rumah itu ada di luar untuk mencari pekerja. Ada waktu-waktu tertentu dia keluar dan dia mencari pekerja. Ada waktu-waktu tertentu ada seorang pekerja yang dapat pekerjaan. Di waktu itu pekerja itu tidak dapat pekerjaan. Sebagai contoh, di ayat yang pertama pagi-pagi ada yang dapat pekerjaan, berarti di pagi itu ada yang tidak dapat pekerjaan. Lalu di pukul 9 dia pergi keluar, ada yang diberikan pekerjaan, ada juga yang tidak dapat pekerjaan. Itulah mengapa di ayat 12, di pukul 12 masih ada orang yang mencari pekerja, di pukul 5 juga masih ada orang yang mencari pekerja. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa tawaran untuk terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja itu tidak selalu ada.
Tidak selalu ada. Jika selalu ada, berarti sang tuan rumah itu sepanjang hari dia di luar, dia tidak ada di dalam kebun anggurnya. Namun dari perumpamaan ini ada waktu-waktu tertentu dia keluar, ada waktu tertentu dia tidak keluar. Dan setiap dia keluar, ada orang yang dapat pekerjaan, ada orang yang tidak dapat pekerjaan. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita boleh sama-sama menyadari bahwa ada waktunya kesempatan itu ditawarkan kepada kita. Dan ada waktunya kesempatan itu tidak ditawarkan kepada kita. Ada waktunya kita dapat melakukan sebuah pelayanan di dalam gereja, ada waktunya kita tidak bisa lagi melakukan pelayanan tersebut di dalam gereja. Kiranya kita jangan selalu merasa bahwa kesempatan untuk pelayanan akan selalu ada. Kesempatan untuk melakukan pelayanan akan selalu ada. Dari perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak seperti itu. Belum tentu akan ada kesempatan lainnya. Dan ketika kesempatan itu datang, kita tidak pernah tahu apakah itu adalah kesempatan pertama atau adalah kesempatan terakhir untuk kita dapat mengambilnya. Orang yang ditawarkan di pukul 9, apakah dia tahu sang tuan akan keluar lagi di pukul 12? Dia tidak tahu. Orang yang dapat di pukul 5, apakah dia tahu sang tuan akan keluar di pukul 5 atau dia sudah pasrah pas di pukul 5 petang? Kayaknya hari ini saya sudah tidak dapat penghidupan. Namun sang tuan keluar di pukul 5 petang dan memberikan kesempatan itu kepada mereka. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, kiranya kita melihat pelayanan adalah sebuah kesempatan. Bukan sekedar sebuah kewajiban kita sebagai umat percaya, namun adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena tidak di setiap waktu Dia akan berikan hal itu kepada kita. Kita sama-sama buka di kitab Pengkhotbah, pasal 3, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal 3, ayat yang pertama. Di sini dituliskan di Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kesempatan pelayanan kita itu ada masanya, ada waktunya. Kita tidak pernah dapat berpikir bahwa saya akan tetap punya kesempatan untuk melayani. Jika saya mengingat kembali di dalam kehidupan saya pribadi, mungkin dulu saya berpikir saya sudah mengambil pelayanan di guru kelas Sabat dan juga guru sekolah minggu. Saya tidak berpikir saya akan meninggalkan pelayanan itu. Namun ada waktunya memang Tuhan punya rencana yang lain sehingga pelayanan itu harus ditinggalkan dan dipercayakan kepada orang lain. Sama halnya mungkin di kita ataupun anak-anak kita yang remaja, pada hari ini mereka kuliah, mengambil pendidikan mungkin tidak di kota Jakarta, mungkin di kota lain ataupun di negara lain. Dan pada saat ini mereka tidak punya kesempatan untuk melayani di Gereja Sejati Sunter. Apakah suatu saat mereka akan pulang kembali dan melayani di Gereja Sejati Sunter? Kita tidak ada yang tahu. Bisa saja mereka tetap di luar negeri dan kesempatan pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka adalah di luar negeri, bukan di Gereja Sejati Sunter. Sama halnya dengan kita pada hari ini. Mungkin pada hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk melayani di Gereja Sejati Sunter. Namun kita tidak pernah tahu sampai berapa lama Tuhan berikan kesempatan itu. Entah tiba-tiba kita harus pindah kota, entah tiba-tiba kita harus pindah tempat tinggal, atau tiba-tiba Tuhan memanggil kita pulang. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Terkadang kita melihat jika di dalam hal duniawi, pekerjaan, kesempatan bisnis, kita merasa tidak akan ada kesempatan kedua. Tidak ada kesempatan sebaik ini nanti lagi. Namun seringkali di pelayanan kita selalu merasa nanti ada kesempatan lagi untuk melayani. Kiranya kita juga melihat hal yang sama. Belum tentu nanti saya punya kesempatan lagi untuk terlibat dan berkontribusi di dalam pelayanan ini. Matius pasal 20 ayat 1, 3, 5, dan 6 memberikan gambaran kepada kita. Sang tuan rumah tidak keluar sepanjang hari. Ada waktu-waktu tertentu dia keluar, ada waktu-waktu tertentu dia tidak keluar dan tidak memberikan tawaran itu. Lalu hal yang ketiga, kita akan lihat kembali bahwa setiap pekerja memperoleh upah yang sama. Kita buka di Matius 20 ayat 8
sampai 10. Matius 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang 10. Di sini dituliskan, ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Di sini kita dapat melihat bahwa akhirnya sang tuan pada waktu malam memanggil para pekerja itu, dimulai daripada yang bekerja paling sedikit jumlah waktunya. Dan ketika mereka datang, diberikan 1 dinar. Lalu masuklah yang bekerja dari pagi-pagi. Dan ketika mereka masuk, mereka berharap mereka menerima lebih daripada 1 dinar. Tentu mungkin ada obrolan di antara para pekerja ini. Ketika yang bekerja lebih sedikit keluar, dapat upah, dia nanya, kamu dapat berapa? 1 dinar. Wah, saya kerja lebih banyak. Jadi mereka sudah punya harapan, kayaknya saya bakal dapat lebih banyak. Namun di ayat yang 10 bagian akhir dikatakan bahwa orang yang bekerja dari pagi pun diberikan 1 dinar oleh tuannya. Di sini kita dapat melihat bahwa semuanya itu mendapat upah yang sama. Apakah ini adalah hal yang adil? Apakah ini adalah hal yang adil? Ya, kita sebagai pekerja yang kerja di pukul 5 petang, kita akan berkata adil. Kita akan berkata adil. Adil sekali Tuhan. Saya bekerja dari pukul 5 petang dapat 1 dinar. Namun bagi yang bekerja dari pagi-pagi mungkin akan merasa, kok sama dapatnya? Kok tidak ada perbedaan? Kan jumlah waktu saya lebih panjang. Kan jumlah tenaga yang saya keluarkan lebih banyak. Usaha yang saya berikan lebih besar. Kita akan melihat kenapa hal ini terjadi. Matius pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Matius pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Di sini dituliskan. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Di ayat yang ke-11 kita dapat lihat, wajar ya, pekerja yang bekerja dari pagi itu protes. Kami bekerja lebih banyak, kami menderita lebih banyak. Namun sang tuan juga memberikan sebuah penekanan. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kenapa di sini dikatakan tuannya adalah murah hati? Kita sama-sama kembali di ayat yang kedua. Matius pasal 20 ayat yang kedua. Matius pasal 20 ayat yang kedua. Setelah ini dengan yang pekerja pagi-pagi. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi para pekerja yang pagi itu sudah sepakat dengan sang tuan. Sedinar sehari ya, hari ini kamu kerja dari pagi sampai sore. Iya, mereka sepakat. Lalu kita lihat di ayat yang keempat dan 5. Ayat 4 dan 5. Di ayat yang keempat itu kepada orang-orang yang di pukul 9 pagi. Ayat yang keempat. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Lalu kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Apa yang menjadi perbedaan antara pekerja yang pukul pagi-pagi, pukul 9, pukul 12, dan pukul yang kelima? Apa yang menjadi perbedaan? Hanya yang pagi-pagi tahu upahnya berapa. Hanya yang pagi-pagi yang tahu upahnya berapa. Yang pukul 9 dikatakan, apa yang pantas bagimu akan kuberikan.
Yang pantas berapa? Setengah dinar, seperempat dinar, 1/10 dinar, tergantung sang tuan. Yang pukul 3, pukul 5 juga tidak disampaikan mereka akan mendapatkan berapa upahnya. Hanya yang paling pagi, yang paling tahu, kamu pasti akan dapat 1 dinar sore nanti. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, dari hal ini kita dapat sama-sama melihat bahwa upah itu adalah belas kasihan daripada sang tuan. Upah itu adalah belas kasihan daripada sang tuannya. Dan orang yang paling tahu akan dapat apa ketika dia bekerja untuk sang tuan adalah orang yang paling pagi bekerja untuk Tuhan itu. Sama halnya ketika kita di dalam kehidupan bergereja. Akan ada orang yang melayani dalam waktu yang lama, akan ada orang yang melayani dalam waktu yang mungkin tidak lama. Namun apakah upahnya akan berbeda? Dari perumpamaan ini memberitahukan kepada kita bahwa upahnya adalah belas kasihan daripada sang tuan. Upahnya akan sama. Kalau gitu, ngapain saya dari waktu yang lama udah pelayanan? Ngapain saya dari waktu yang lama sudah percaya kepada Tuhan? Karena ketika saya percaya Tuhan dalam waktu yang lama kan berarti banyak aturan-aturan yang saya harus ikuti dalam waktu yang lama. Banyak batasan-batasan yang tidak boleh saya lewati dalam waktu yang lama. Lebih enak orang yang ikut dalam waktu yang singkat dong. Berarti dia bekerjanya singkat, mengikuti batasan-batasan dan aturan itu dalam waktu yang singkat. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, apakah benar seperti itu? Apakah ketika kita mengikut Tuhan lebih panjang waktunya, kita melayani Tuhan lebih lama waktunya, akhirnya menjadi sebuah beban di dalam hati kita? Bukan menjadi sebuah sukacita di dalam hati kita. Saya mengingat sekali ketika saya masih punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah almarhumah Ailona. Rumahnya jauh dari sini ke Cibubur, dan setiap Sabat dia akan selalu usahakan datang ketika dia bisa datang. Dan setiap kali saya berkunjung, ada satu perkataan yang beberapa kali dia selalu katakan. Dan setiap kali kunjungan dia akan selalu katakan itu. Dia katakan bahwa dia telat percaya Tuhan. Dia telat percaya Tuhan. Karena dia percaya kepada Tuhan di usia yang sudah lanjut. Pada saat itu saya tidak terlalu menghiraukan perkataan itu. Dan saya ingat sekali ketika POT tahun ini, waktu itu firman yang ditetapkan oleh panitia adalah dari kitab Yesaya kalau saya tidak salah ingat. Sampai putih rambutmu, Tuhan akan menggendong engkau. Dan di ayat itu ada sebuah perkataan yang sangat baik sekali, bahwa Tuhan menggendong sampai kepada keselamatan. Dan saya ingat sekali ketika saya sampaikan firman itu di hadapan opa-oma, Ailona itu sangat memperhatikan, on dari awal sampai akhir. Dan kita tahu esoknya dia jatuh. Dia jatuh dan masuk rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit pun dia masih bilang, ya cuma retak ya. Karena dia jatuh jadi retak. Dan dia tidak cerita sama sekali. Sampai akhirnya dia dipanggil, baru keluarga akhirnya bercerita bahwa sebenarnya dia sudah menderita satu sakit penyakit yang kronis. Dan setelah kenyataan itu disampaikan oleh keluarga, saya baru bisa merangkai bahwa ketika dia berkata, saya telat percaya Tuhan. Karena dia tahu waktunya sudah tidak banyak. Dia sudah tahu waktu dia itu sudah tidak banyak dalam dunia. Dan dia merasa, kalau bisa saya percaya Tuhan dari waktu yang lebih lama dibanding sekian. Jika seseorang bisa berkata seperti itu, berarti di waktunya yang singkat bersama Tuhan, dia merasakan sesuatu hal yang berbeda. Merasakan sesuatu hal yang tidak dia rasakan sebelum hidup dia bersama dengan Tuhan. Dan dia berharap tidak sesingkat itu saya merasakan itu bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita yang padanya diberikan waktu yang lebih panjang. Justru apakah kita menjadi menyesal dan tidak mensyukuri bahwa di waktu yang panjang berarti saya punya kesempatan lebih banyak merasakan Tuhan dalam kehidupan saya. Di waktu yang lebih panjang saya lebih banyak punya kesempatan merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saya. Di waktu yang lebih panjang saya lebih punya kesempatan untuk merasakan kuasa dan mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan saya.
Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, lebih lama kita melayani, sebenarnya lebih lama kita akan punya kesempatan untuk merasakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Terkadang ketika seseorang sudah melayani dalam waktu yang cukup lama, yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana saya mendelegasikan pelayanan ini kepada yang lain. Bagaimana saya mendelegasikan pelayanan ini kepada yang lain. Kira-kira kita jangan sampai kita melihat pelayanan itu sebagai sebuah beban yang harus saya pindahkan kepada orang lain. Karena justru jika kita sama-sama merenungkan di waktu-waktu kita melayani, di dalam masa-masa kita melayani Tuhan, lebih sering mana kita merasakan kuasa Tuhan ketika kita melayani atau ketika kita tidak melayani? Ya, kita benar-benar tarik mundur di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa ketika kita melayanilah, di situ kita lebih merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Lalu apakah ketika kita punya pengalaman itu, akhirnya kita justru melihat ini hanya bebannya saja, tanggung jawab pelayanan yang kita pikul, dan kita tidak melihat berkat-berkat di balik tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Semakin lama kita percaya Tuhan, semakin lama kita melayani Tuhan, kuasa Tuhan akan semakin banyak kita rasakan dalam kehidupan kita. Janganlah kita menjadi seperti para pekerja yang pagi-pagi ini. Mereka melihat upahnya sama, akhirnya mereka merasa ini tidak adil. Ini tidak pas sang Tuhan berlaku. Namun sebenarnya orang-orang yang bekerja dari pagi, mereka yang paling tahu mereka akan dapat apa ketika sore datang. Kita sama-sama buka di 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Inilah perkataan dari Rasul Paulus di penghujung daripada hidupnya. Ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di sini Rasul Paulus tahu dengan jelas di penghujung hidupnya apa yang akan dia terima. Dan dia juga sampaikan, tidak hanya kepadaku, orang-orang yang merindukan kedatangannya juga akan menerima hal ini. Di sini kita dapat lihat bagaimana Rasul Paulus menjadi seorang pekerja yang tidak membandingkan dirinya dengan pekerja yang lain. Saya bekerja lebih berat dibanding yang lain, tidak. Kalian juga akan mendapatkan upah yang sama ketika merindukan kedatangan daripada Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Perumpamaan kerajaan sorga seperti seorang tuan rumah yang mencari pekerjanya. Kesempatan untuk pelayanan di dalam kebun anggur milik Tuhan. Dan Tuhanlah sendiri yang mencari para pekerjanya. Di dalam gereja kita diberikan kesempatan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan daripada Tuhan. Kesempatan itu tidak selalu ada. Janganlah kita merasa bahwa kesempatan itu pasti akan selalu ada bagi kita. Kesempatan itu tidak akan selalu ada. Setiap orang diberikan kesempatan untuk terlibat di dalam bagian pekerjaan itu. Dan setiap orang yang terlibat di dalam bagian pekerjaan itu akan memperoleh upah yang sama. Semakin lama kita terlibat, justru semakin lama kita akan punya kesempatan merasakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya itu yang boleh sama-sama kita pelajari dari perumpamaan mengenai tuan rumah yang mencari pekerja bagi dirinya. Amin, segala kemuliaan bagi nama Tuhan.